Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi, yaitu Ibu Merintan Berliana Simbolon, SEAK, CAMAK. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah dengan NIM 28922700007 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS ya, yaitu untuk pengantar akuntansi dan akan menjelaskan penyelesaian dari soal yang diberikan. Baiklah, kita mulai dari pengertian akuntansi. Di sini saya akan menyajikan 3 pengertian akuntansi menurut 3 ahli ya. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi menurut Sumarsono SR tahun 2004. Sumarsono SR memberikan pendapat bahwa akuntansi atau accounting artinya adalah sebuah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Pengertian akuntansi yang kedua menurut Warren dan kawan-kawan tahun 2005. Menurut pendapat Warren dan kawan-kawan, definisi akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Pengertian yang ketiga, menurut S. Munawir tahun 2005, akuntansi adalah sebuah seni daripada pencatatan, penggolongan, dan peringkasan daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian, dan setidak-tidaknya sebagian sifatnya keuangan dengan cara yang cepat-cepatnya dan petunjuk atau dinyatakan dengan uang, dan penafsiran terhadap hal-hal yang timbul daripadanya. Berikutnya adalah apa saja sih prinsip dasar dari akuntansi ini. Yang pertama yaitu prinsip entitas ekonomi, Economic Entity Principle. Prinsip entitas ekonomi ini dapat diartikan sebagai konsep kesatuan usaha. Dengan kata lain, akuntansi menganggap bahwa perusahaan merupakan sebuah kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan entitas ekonomi lain, bahkan dengan pribadi pemilik. Dengan begitu, konsep akuntansi ini dapat memisahkan dan membedakan seluruh pencatatan transaksi baik kekayaan maupun kewajiban perusahaan dengan pribadi pemilik perusahaan. Yang kedua yaitu prinsip periode akuntansi atau period principle. Nah, ini prinsip dasar periode akuntansi atau kurun waktu adalah penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan yang dibatasi oleh periode waktu tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan menjalankan usahanya berdasarkan periode akuntansi mulai pada tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip biaya historis atau historical cost principle. Prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Misalnya ketika perusahaan hendak membeli bangunan yang di iklannya terpasang harga 150 juta. Namun setelah dinego hanya 100 juta, maka yang dinilai atau dicatat adalah harga yang menjadi kesepakatan yaitu 100 juta. Selanjutnya yaitu prinsip satuan moneter. Nah, ini pada prinsip dasar akuntansi ini, pencatatan transaksi hanya dinyatakan dalam bentuk mata uang dan tanpa melibatkan hal-hal non-kualitatif. Semua pencatatan hanya terbatas pada segala yang bisa diukur dan dinilai dengan satuan uang. Transaksi non-kualitatif seperti mutu, prestasi, dan sebagainya tidak bisa dilaporkan atau tidak bisa dinilai dalam bentuk uang. Prinsip yang kelima yaitu prinsip berkesinambungan usaha, going concern. Nah, prinsip ini menganggap bahwa sebuah entitas ekonomi atau bisnis akan berjalan secara terus-menerus atau berkesinambungan tanpa ada pembubaran atau penghentian kecuali terdapat peristiwa tertentu yang bisa menyanggahnya. Prinsip dasar akuntansi berikutnya yaitu yang keenam adalah prinsip pengungkapan penuh,
full disclosure principle. Nah, ini maksudnya adalah laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan penuh dalam menyajikan informasi yang informatif serta dimaklumkan sepenuhnya. Apabila terdapat informasi yang tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan, maka diberi keterangan tambahan informasi berupa catatan kaki atau lampiran. Kemudian prinsip yang ketujuh yaitu prinsip pengakuan pendapatan, Revenue Recognition Principle. Nah, ini pendapatan timbul akibat kenaikan harta yang dihasilkan oleh kegiatan usaha seperti penjualan, penerimaan bagi hasil, dan yang lainnya. Pendapatan diakui ketika ada kepastian tentang jumlah atau nominal baik besar atau kecil yang bisa diukur secara tepat dengan harta yang diperoleh dari transaksi penjualan barang maupun jasa. Prinsip yang kedelapan yaitu prinsip mempertemukan atau matching principle. Nah, ini maksud dari prinsip mempertemukan ini atau matching dalam akuntansi dasar adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang diterima dengan tujuan menentukan besar atau kecilnya laba bersih setiap periode. Contohnya pada transaksi pendapatan diterima di muka. Prinsip ini sangat tergantung pada penentuan pendapatan. Jika pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan pada biaya juga tidak bisa dilakukan. Kemudian yang kesembilan yaitu prinsip konsistensi, konsistensi prinsipal. Prinsip konsistensi ini diartikan sebagai prinsip akuntansi dasar yang digunakan dalam pelaporan keuangan tetap dan digunakan secara konsisten, tidak berubah-ubah ya metode dan prosedurnya. Nah, tujuannya agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya sehingga bisa memberikan manfaat lebih bagi penggunanya. Kemudian prinsip yang ke-10 yaitu prinsip materialitas. Nah, maksudnya adalah prinsip akuntansi mempunyai tujuan untuk menyeragamkan seluruh aturan. Namun kenyataannya tidak semua penerapan akuntansi itu mentaati teori yang ada. Maka tak jarang terjadi pengungkapan informasi yang sifatnya material atau immaterial. Maksudnya, setiap informasi akuntansi memiliki nilai nominal dan bisa dijual. Semuanya diterapkan sesuai dengan ranah akuntansi yang orientasinya kepada penggunaan laporan keuangan. Selanjutnya, apa saja sih kegunaan dan manfaat dari akuntansi ini? Kegunaan akuntansi. Dalam akuntansi lingkungan bisnis, kegunaan akuntansi secara umum antara lain untuk pertama, menyediakan informasi ekonomis untuk pengembalian keputusan baik investasi maupun kredit bagi perusahaan. Yang kedua, sebagai alat komunikasi bisnis antara pihak manajemen dengan pengguna lain mengenai yang berbau akuntansi seperti arus kas, posisi keuangan, dan perubahan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan menghasilkan laba rugi dan arus kas. Nah, yang keempat yaitu menjadi bentuk pertanggungjawaban manajemen. Yang kelima yaitu kegunaan akuntansi ini adalah menentukan hak-hak yang berkepentingan dalam perusahaan. Kemudian yang keenam yaitu manfaat yang terakhir yaitu menjadi gambaran tentang kondisi perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Selanjutnya yaitu apa saja sih manfaat dari akuntansi? Yang pertama yaitu sebagai informasi keuangan. Proses akuntansi akan memberikan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang memerlukannya, baik itu pihak internal maupun eksternal. Informasi keuangan tersebut dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan manajerial. Manfaat akuntansi yang kedua yaitu sebagai bahan evaluasi keuangan. Maksudnya dengan mengetahui informasi keuangan, maka perusahaan dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan di masa mendatang. Misalnya, setelah melakukan pencatatan keuangan, seseorang mengetahui keuangannya mengalami masalah karena terlalu boros dalam membeli bahan produksi. Nah, kemudian manfaat yang ketiga yaitu sebagai alat kontrol dan bukti keuangan. Pencatatan keuangan yang dilakukan dengan baik akan membantu dalam mempertanggungjawabkan keuangan tanpa menebak-nebak pengeluaran. Akuntansi juga dapat menjadi alat kontrol untuk mengendalikan keuangan. Dengan begitu, perusahaan memiliki dasar dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.
Kemudian manfaat yang keempat yaitu sebagai alat ukur untuk mengelola keuangan. Pencatatan keuangan akan sangat membantu setiap pihak dalam mengelola keuangannya. Dengan akuntansi, maka dapat memperhitungkan berbagai keperluan sehari-hari sehingga pengeluaran tidak membengkak. Baiklah, berikutnya yaitu perbedaan akuntansi perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Akuntansi perusahaan dagang, perbedaannya dengan perusahaan jasa terletak pada aktivitas dan akun-akun di dalamnya. Ada akun-akun yang terdapat pada perusahaan dagang tetapi tidak ada di perusahaan jasa. Sebaliknya, ada juga akun pada perusahaan jasa yang tidak terdapat pada perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang lebih menekankan pada pencatatan barang-barang dengan dagangan baik yang masuk maupun yang keluar dari perusahaan atau yang terjual kepada konsumen. Pencatatan barang ini menjadi pusat dari sistem akuntansi perusahaan karena data pada akun ini sangat berpengaruh terhadap perhitungan akun lainnya. Berikut adalah akun pada perusahaan dagang yang tidak ada pada perusahaan jasa. Yang pertama yaitu akun pembelian, yang kedua akun penjualan, yang ketiga akun persediaan, yang keempat harga pokok penjualan atau HPP, yang kelima akun potongan tunai, yang keenam akun potongan pembelian, yang ketujuh akun retur penjualan, dan yang kedelapan beban pemasaran. Nah, masih dengan pembahasan perbedaan akuntansi perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Yang tadi kita bahas adalah perusahaan dagang. Nah, ini yang perusahaan jasa. Perbedaan akuntansi perusahaan jasa dan dagang terletak pada proses kegiatan usaha dan produksi produk yang dihasilkan. Hal itu berpengaruh terhadap lembar kerja yang digunakan oleh masing-masing perusahaan. Akun yang terdapat pada perusahaan jasa pada transaksi penjualan hanyalah akun pendapatan saja. Berbeda halnya pada perusahaan dagang yang terdiri dari akun penjualan, harga pokok persediaan, dan harga pokok penjualan. Jadi, siklus akuntansi perusahaan jasa itu terdiri dari analisa transaksi, pencatatan dan penggolongannya, yang kedua neraca saldo atau neraca percobaan, yang ketiga yaitu jurnal penyesuaian, yang keempat yaitu neraca lajur, yang kelima yaitu laporan keuangan, yang keenam jurnal penutup, yang ketujuh jurnal pembalik, dan yang delapan yaitu neraca akhir atau awal setelah penutupan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan alur siklus akuntansi secara umum ya. Yang pertama yaitu bukti transaksi. Bukti transaksi memulai proses siklus akuntansi. Bukti transaksi sendiri adalah seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Jika tidak ada transaksi keuangan, tidak akan ada bukti transaksi yang perlu dilacak. Transaksi dapat mencakup pembayaran utang, setiap pembelian atau akuisisi aset, pendapatan penjualan, atau biaya apapun yang telah terjadi. Kemudian masuk kepada jurnal. Nah, yang kedua ini jurnal adalah setelah transaksi sudah terjadi dan bukti transaksi sudah tersedia, langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal perusahaan dalam urutan kronologis. Perlu diperhatikan, dalam mendebit dan mengkredit akun harus selalu seimbang. Kemudian setelah jurnal kita masuk ke buku besar. Entry jurnal kemudian diposting ke dalam buku besar di mana ringkasan semua transaksi ke masing-masing akun dapat dilihat. Setelah itu masuk ke neraca saldo. Pada akhir periode akuntansi, biasanya triwulan, bulanan, atau tahunan, tergantung pada kebijakan perusahaan ya. Neraca saldo memuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Nah, setelah neraca saldo ini ada masuk kepada jurnal penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi perusahaan, jurnal penyesuaian harus diposting ke akun-akun tertentu pada akhir periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan akuntansi aktual sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan dengan tepat. Kemudian setelah itu masuk kepada laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang disusun menggunakan saldo yang sudah benar.
Nah, yang terakhir yaitu masuk ke jurnal penutup. Pada saat jurnal penutupan tersebut diposting, semua akun nominal saldonya menjadi nol dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi berjalan pada awal periode berikutnya. Perlu diingat, dalam siklus ini tidak selalu sama alurnya. Misalnya siklus akuntansi dagang dan jasa pasti sedikit berbeda, namun secara keseluruhan alurnya hampir sama. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai materinya ya, termasuk dengan alur akuntansi tadi, siklus akuntansi. Nah, kita akan menerapkan pada soal yang diberikan ini, yaitu nanti akan diminta menyusun laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal atau capital movement report. Yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan neraca. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya. PD signature ini neraca saldo setelah penyesuaian perusahaan dagang per 31 Desember 2020. Ini nominalnya sudah dalam ribuan rupiah ya. Di sini ada nama-nama akun dari mulai kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan sampai dengan ada aset ya, kemudian ada nominal-nominal dari akumulasi penyusutan, ada ongkos-ongkos, ada biaya-biaya atau beban-beban ya. Nah, ini dari data ini nanti akan kita masukkan untuk penyusunan keuangannya, baik laporan laba ruginya, laporan perubahan modalnya, maupun laporan posisi keuangannya atau neraca. Baiklah, kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu dimulai dari penyusunan laporan laba rugi. Menyusun laporan keuangan itu harus selalu dimulai dari income statement atau laporan laba rugi. Walaupun dibuat pertamanya neraca, kedua laba rugi, tapi dalam pengerjaannya itu harus selalu dimulai dari income statement atau laba rugi. Income statement ini akunnya adalah akun penjualan, harga pokok, pembelian, dan biaya-biaya ya. Nah, ini nanti akan didapatkan laporan laba rugi, terakhir akan didapatkan laba bersih. Nah, mulai dari laporan laba rugi itu adalah masuk dari penjualan ya. Penjualan, kemudian dimulai dari revenue, pendapatan. Pendapatan itu terdiri dari penjualan tadi, sales ya. Penjualannya berapa dari tabel tersebut? Penjualannya yaitu sebesar 1 juta. Kemudian di dalam penjualan itu biasanya ada retur penjualan, diskon penjualan ya. Nah, ini kita masukkan. Kita lihat di data bahwa penjualannya sebesar 1 juta, retur penjualannya 52.000. Ini nanti dikurangin ya. Nah, kemudian dikurangin lagi diskon penjualan sebesar 3.180. Ini didapatlah penjualan bersihnya. Penjualan bersihnya sebesar 944.320. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung cost of goods sold atau HPP, harga pokok penjualan. Nah, ini terdiri dari apa saja? Yang pertama yang harus kita lihat adalah beginning inventory-nya ya. Nah, setelah kita lihat di data, ternyata beginning inventory-nya tidak ada ya, 0. Jadi RP-nya 0. Kemudian, selanjutnya yaitu kita menghitung pembelian bersih. Pembelian bersih ini dengan cara berapa sih pembeliannya, berapa retur pembeliannya, adakah potongan pembelian, adakah ongkos kirim pembeliannya. Jadi nanti kita akan mendapatkan pembelian bersihnya. Nah, kita hitung ya dari data yang ada, ternyata pembeliannya adalah 1.436.500 dikurangi retur pembelian sebesar 28.650, kemudian dikurangin lagi dengan potongan pembelian sebesar 8.977, tetapi ada ongkos kirim ya, jadi ini ditambah 700. Hasilnya adalah pembelian bersihnya adalah sebesar 1.399.573. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan persediaan tersedia dijualnya berapa. Persediaan tersedia dijual itu didapatkan dari penjumlahan beginning inventory dan pembelian bersih. Karena beginning inventory-nya 0 ya, maka persediaan tersedia dijualnya itu sama dengan 1.399.573. Nah, dari sini
kita akan menghitung harga pokok penjualan dengan cara bagaimana? Dengan cara persediaan tersedia dijual ini dikurangi persediaan akhir ya, inventory akhir. Inventory akhirnya kita lihat di tabel yaitu sebesar 632.736 sehingga HPP-nya didapatkan 1.399.573 dikurangi 632.736, hasilnya adalah 766.837. Nah, dari sini kita akan mendapatkan nilai laba kotornya. Nah, berapa tadi penjualan bersihnya? Penjualan bersihnya yaitu sebesar 944.320 dikurangi harga pokok penjualan sebesar 766.837, maka didapatkan laba kotornya sebesar 177.483. Nah, dari sini belum selesai, kita akan mencari seberapa besar sih laba bersihnya. Nah, untuk menghitung laba bersih, kita harus mengetahui biaya-biaya atau beban-beban yang dikeluarkan. Dari tabel yang di soal tadi, bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan yaitu ada ongkos kirim penjualan sebesar 3.000, ada biaya gaji sebesar 11.000, ada biaya iklan sebesar 3.000, ada biaya perlengkapan sebesar 27.000, ada biaya penyusutan gedung sebesar 5.000, ada biaya penyusutan peralatan toko sebesar 1.000, ada biaya penyusutan peralatan kantor sebesar 5.000, ada biaya sewa sebesar 9.200 dan ada biaya asuransi sebesar 750. Nah, biaya-biaya ini kita totalkan. Totalnya berapa? Totalnya adalah 64.950. Nah, setelah ini baru kita bisa menghitung berapa besar laba bersihnya. Nah, laba bersihnya jadi berapa? Laba bersihnya adalah laba kotor dikurangi total biaya. Laba kotornya adalah sebesar 177.483 dikurangi total biaya tadi. Nah, itu 64.950. Sehingga didapatkan laba bersihnya adalah sebesar 112.533. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung laporan perubahan modal dari PD Signature. Nah, kita catat dulu ya di atas ini, tulis PD Signature, laporan perubahan modal 31 Desember 2020. Nah, ini di dalam perubahan modal itu yang kita catat adalah seberapa besar modal awalnya, sehingga nanti akan terlihat juga ada berapa besar penambahan modalnya atau kenaikan modalnya. Nah, nanti akan didapat modal akhirnya di Desember di 31 Desember 2020 itu ada berapa. Modal awalnya dari data tercatat sebesar 12.131.000. Nah, kemudian laba bersih yang tadi kita hitung di laporan laba rugi itu berapa? Kita masukkan yaitu sebesar 112.533. Kemudian kita kurangin dari prive ya. Prive ini nanti mempengaruhi perubahan modal. Prive-nya yaitu sebesar 5.000. Sehingga penambahan modal di 2020 ini adalah laba bersih dikurangi prive. Laba bersihnya 112.533 dikurangi prive 5.000, jadi penambahan modal atau kenaikan modalnya sebesar 107.533. Nah, dari sini kita sudah bisa menghitung seberapa besar modal akhirnya di 31 Desember 2020 itu, yaitu dari modal awal dikurangi ditambah penambahan modal. Nah, ini jadi modal awalnya adalah 12.131.000 ditambah kenaikan modal di 2020 ini sebesar 107.533. Sehingga modal akhir di 31 Desember 2020 adalah sebesar 12.238.533.000. Baiklah, tahap berikutnya yaitu kita akan menyusun laporan neraca. Kita catat dulu di atasnya ya, PD Signature, laporan neraca 31 Desember 2020. Nah, di dalam laporan neraca ini kita akan menghitung seberapa besar aktifannya, pasifanya, modalnya ya. Jadi nanti kita susun dari data yang ada,
Kita mulai dari aktiva. Aktiva ini kita akan catat dulu dari mulai aktiva lancar ya. Aktiva lancar terdiri dari apa saja? Yang pertama yaitu kas. Kasnya sebesar 7.247.747. Kita catat dulu. Kemudian biasanya setelah kas itu ada piutang ya, tetapi dari data tidak didapatkan piutang ya, tidak ada piutang. Jadi piutangnya 0. Kemudian setelah kas ada piutang, ada persediaan. Persediaannya itu sebesar 632.736. Setelah itu ada perlengkapan sebesar 10.000, ada asuransi dibayar di muka sebesar 4.250, ada sewa dibayar di muka sebesar 100.800, ada iklan dibayar di muka juga ya sebesar 9.000. Nah, ini kita totalkan aktiva lancarnya. Total aktiva lancarnya setelah dijumlahkan yaitu ada sebesar 8.004.533. Selanjutnya, kita akan menghitung aktiva tetap. Aktiva tetap ini terdiri dari apa saja? Yang pertama, dari data tersebut kita dapatkan ada tanah. Tanah sebesar 700.000. Kemudian kalau tanah kan tidak menyusut ya, tidak ada akumulasi penyusutan. Harga tanah itu biasanya malah meningkat. Nah, yang kedua yaitu ada gedung. Gedung ini masuk ke dalam aktiva tetap. Nah, gedungnya itu sebesar berapa? 3 juta. Kemudian kalau gedung ya pasti ada akumulasi penyusutan ya. Nah, di sini akumulasi penyusutan gedungnya sebesar 5.000. Nanti ini dikurangin. Kemudian di dalam aktiva tetap itu ada peralatan toko sebesar 80.000. Nah, nanti ini dikurangin juga akumulasi penyusutan toko. Akumulasi penyusutan tokonya, peralatan tokonya yaitu sebesar 1.000. Kemudian di dalam aktiva tetap juga ada peralatan kantor. Nah, ini peralatan kantor sebesar 500.000, tetapi peralatan kantor pun mempunyai akumulasi penyusutan ya, sebesar di sini 5.000. Nah, kita totalkan nih dari aktiva tetap ini berapa? Total aktiva tetap yang didapat yaitu sebesar 4.269.000. Nah, kita totalkan tuh aktivanya dari total aktiva lancar tadi berapa, ditambah dengan total aktiva tetap. Total aktiva lancarnya sebesar 8.004.533 ditambah total aktiva tetap sebesar 4.269.000. Ini didapatkan total aktivanya adalah sebesar 12.273.533. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pasifanya. Pasifa itu terdiri dari apa saja? Yang pertama yaitu hutang. Dari data tadi, di soal didapatkan hutang usahanya sebesar 35.000. Kemudian ada juga modalnya ya. Modal yang tadi kita hitung yaitu sebesar 12.238.533 yang tadi kita hitung di laporan perubahan modal ya. Itu modal akhirnya adalah 12.238.533. Nah, ini total pasifanya yaitu kita jumlahkan hutang dan modal ini berapa? Hutang dan modal ini jadinya sebesar 12.273.533. Nah, sehingga ini harus sama ya total aktiva dan pasifa itu. Nah, setelah kita jumlahkan, alhamdulillah ternyata sama. Berarti tidak ada kekeliruan dalam penginputan akun-akun yang tersedia. Nah, total aktiva sebesar 12.273.533, total pasifanya 12.273.533. Jadi sama ya. Total aktiva dan total pasifa itu harus sama. Nah, sekian penjelasan mengenai soal. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.